Wah, ini keputusan yang bisa bikin fans timnas Indonesia pecah pendapat. John Herdman baru aja kasih sinyal kuat kalau AFF 2026 bakal lebih fokus ke pemain yang bermain di Asia dan Liga Indonesia. Sementara pemain diaspora yang main di Eropa, kemungkinan besar diprioritaskan buat FIFA Matchday dan kualifikasi penting. Artinya, beberapa nama langganan timnas bisa aja nggak tampil di AFF 2026. Apakah ini strategi jenius Herdman? Atau malah perjudian besar buat timnas Indonesia? Jadi, semuanya bermula dari pernyataan John Herdman ke media. Dia menegaskan kalau Piala AFF 2026 kemungkinan bakal dimanfaatkan untuk pemain yang lebih mudah dipanggil dan dipersiapkan jangka panjang. Kenapa ini penting? Karena AFF bukan kalender resmi FIFA. Artinya, klub-klub Eropa nggak wajib melepas pemain mereka. Nah, disinilah masalahnya. Pemain diaspora Indonesia sekarang banyak yang bermain di luar negeri, dan beberapa di antaranya punya jadwal padat di Eropa maupun Asia. Makanya Herdman mulai memikirkan pembagian fokus squad. Kalau strategi ini benar dijalankan, ada beberapa nama besar yang kemungkinan nggak selalu tersedia di AFF. Contohnya, Jay Itzes, Justin Hubner, Nathan Chue Aon. Karena mereka bermain di luar Indonesia dan tergantung izin klub masing-masing. Apalagi beberapa klub Eropa biasanya cukup ketat soal pelepasan pemain di luar FIFA Matchday. Nah, dibanding memaksa pemain datang lalu kondisi nggak maksimal, Herdman mungkin lebih memilih menyimpan kekuatan utama untuk laga yang lebih penting. Dan jujur, ini sebenarnya cukup realistis. Kalau diaspora nggak full tim di AFF, berarti pemain yang tampil di Liga Indonesia bakal punya peran jauh lebih besar. Tapi bukan berarti timnas jadi lemah. Karena masih ada nama-nama yang memang rutin tampil dan punya pengalaman internasional seperti Rizky Ridho, Yaakob Sayuri, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand kalau tersedia, Hernando Ari. Jadi kemungkinan Herdman bukan mencoret diaspora sepenuhnya, tapi lebih ke membagi prioritas squad. AFF untuk bangun chemistry dan kedalaman tim, sedangkan laga besar FIFA tetap memakai kekuatan terbaik. Kalau diperhatikan, Herdman sebenarnya lagi membangun sistem jangka panjang. Dia nggak mau timnas Indonesia terlalu bergantung ke satu kelompok pemain saja. Karena kalau suatu saat pemain diaspora nggak bisa datang, timnas tetap harus kompetitif. Dan ini yang selama ini sering jadi masalah di banyak negara Asia Tenggara. Begitu pemain utama absen, performa langsung turun drastis. Nah, Herdman kayaknya mau Indonesia punya dua lapisan tim yang sama kuatnya. Dan kalau strategi ini berhasil, Indonesia bisa punya kedalaman skuad paling berbahaya di ASEAN. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau AFF 2026 benar-benar tanpa full pemain diaspora, apakah timnas Indonesia tetap bisa juara? Atau justru keputusan ini terlalu berisiko? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita bakal terus bahas kabar panas timnas Indonesia, pemain diaspora, naturalisasi, sampai drama sepak bola ASEAN terbaru setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Fire Indonesia!